Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5C dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama untuk belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu demi masa depan kita semua. Nah, untuk pembelajaran di tahun ini kita masih dalam masa daring, ya. Oleh sebab itu, untuk anak-anakku semuanya, semoga dengan pembelajaran daring ini bisa memberikan manfaat kepada anak-anakku semuanya. Untuk hari ini, yaitu hari Senin, ya, tanggal 26 Juli 2021, untuk pembelajaran awal, yaitu tentang pembelajaran tema. Di kelas 5 ini untuk tematik, nanti anak-anak akan menggunakan buku dari penerbit Airlangga, ya, buku Bupena. Nah, mungkin untuk saat ini anak-anak masih belum mempunyai buku, ya, oleh sebab itu nanti ada beberapa materi, ya, tentang tema. Silakan nanti disimak pada video. Nah, baik, untuk anak-anakku semuanya, di kelas 5 ini kita akan membahas tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 1. Organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1 di pembelajaran 1, yaitu pada muatan bidang IPA, nanti kita akan membahas tentang alat gerak, baik pada hewan maupun manusia. Alat gerak sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah alat gerak aktif, yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak dan di dalam otot terdapat suatu senyawa kimia. Dan yang kedua adalah alat gerak pasif, yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini merupakan suatu gambar tangan manusia, di mana pada tangan manusia ini terdapat dua alat gerak tersebut, baik alat gerak aktif maupun alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot. Nah, di sini posisi dari otot. Nah, perhatikan gambar otot. Yang kedua adalah tulang. Ini adalah gambar tulang. Nah, baik otot maupun tulang pada tangan manusia akan berinteraksi membentuk suatu gerakan yang nantinya akan bisa digunakan atau difungsikan oleh manusia maupun hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, baik itu sebagian maupun seluruh bagian dari tubuh. Seperti yang sudah dibahas pada bagian awal tadi, bahwa organ gerak yang digunakan pada hewan dan manusia ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang kita kenal sebagai sistem gerak. Pada sistem gerak tersebut dapat berguna bagi makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia, seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, terbang, dan lain sebagainya. Nah,
itu merupakan fungsi dari sistem gerak yang dibangun oleh kedua alat gerak tersebut. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 1 untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang ide pokok. Nah, apa sih ide pokok itu? Ide pokok itu adalah informasi utama, ya, atau inti dasar permasalahan suatu teks. Nah, biasanya ide pokok sering disebut sebagai pola pikiran, pokok pikiran, atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Untuk mencari ide pokok dari suatu teks, ya, kita butuh membaca teks tersebut secara keseluruhan. Jadi mulai dari awal sampai pada akhir, ya, teks itu kita baca. Dan yang kedua, setelah kita baca, maka carilah kalimat utama dari teks tersebut. Nah, ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Nah, ini biasanya, ya, ide pokok itu berada pada kalimat utama. Sekarang coba perhatikan dan baca teks berikut ini. Nah, Ustadz akan bacakan tentang teks yang berjudul gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, pada bacaan teks tersebut terdapat suatu ide pokok, di mana ide pokok tersebut berada di atas, bisa berada di tengah, maupun bisa berada di akhir kalimat atau paragraf. Nah, setelah kita membaca suatu teks yang berjudul gurita ini, kita temukan bahwasanya kalimat utama berada pada awal paragraf, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Sehingga pada suatu kalimat utama ini kita dapatkan ide pokok. Nah, ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Istilah bertulang belakang ini bisa kita sebut dengan dalam bahasa biologinya adalah vertebrata. Karena ini hewan tidak bertulang belakang, maka avertebrata. Nah, itu anak-anak sedikit materi pada hari ini yang bisa Ustadz berikan untuk pendalaman, yaitu tentang dua muatan pelajaran, yaitu IPA dan juga bahasa Indonesia. Semoga materi yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.